sebenarnya heran juga. Padahal kan jalan itu sudah ditutup, tetapi ada aja yang melapor setiap hari perkembangan ke 20, hari ke 21. Dihitung ya, Dah? Dihitung. Jadi badan pengawas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Anak Minang, kaliko basobok balik awak dalam program podcastnya Mauta Lama di Info Minang. Tentunya kami hadir untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat yang ada dimanapun tentang berbagai isu yang ada dan fenomena yang ada saat ini di Sumatera Barat. Nah, kami pasti akan menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Kali ini saya duduk bersama orang yang sangat luar biasa dan kali ini sering dicari-cari oleh netizen untuk bisa memberikan jawaban. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kadis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dusun Anak Minang inilah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dedi Diantaulani. Oke, Pak Dedi, kita ketemu di sini. Mungkin akrabnya Niwit ya, saya manggilnya udah Dedi, boleh ya? Oh ya. Oke, biar lebih santai kita ngobrol. Jadi fenomena saat ini udah sangat banyak terjadinya bencana alam di Sumatera Barat. Tentu tidak kita inginkan, tapi itu sudah jalannya ya. Kita tidak melihat lagi ke belakang, namun ke depannya lagi untuk menata kehidupan baru. Ya, bagaimana udah sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali menata Sumatera Barat untuk bisa kembali berkibar. Ya, Uniwit, terima kasih sudah hadir nih di kantor kami di Dinas Perhubungan. Ya, jadi memang terkait dengan bencana di Sumatera Barat, memang dalam tahun ini ada beberapa kali terjadi. Benar. Bulan Maret dulu itu yang melululantakan pesisir selatan juga. Pesisir selatan, benar. Sebenarnya di awal di Desember dulu kan yang Gunung Merapi juga. Gunung Merapi, nggak menghebohkan kita ya. Dilanjutkan di bulan Mei ini yang luar biasa sekali. Betul. Dan yang sangat luar biasa yang ini juga mengganggu perekonomian dan juga transportasi jalan utama kan yang di Lembah Anai. Iya, oke. Jadi terputusnya Lembah Anai. Jadi memang ini luar biasa dari sektor pariwisata, perekonomian dan juga sektor transportasi. Itu. Oke. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan tentu tidak mudah ya udah menghadapi semua ini ya, karena menghubungkan ini yang sudah terputus ya. Bahkan pengelolaannya pun tidak sedikit pemikiran yang akan dituangkan, juga banyak sekali, tergantung juga anggaran dana. Nah, masyarakat bertanya, netizen juga bertanya di Info Minang, udah sampai mana proses pengerjaan proyek atau perbaikan Jalan Lembah Anai udah? Ya, terkait Lembah Anai ini memang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Bukan saja pengguna jalan, tetapi seluruh masyarakat lah. Karena memang ini dampaknya tadi untuk perekonomian, pariwisata juga, dan juga untuk perhotelan, rumah makan, apa segala macam. Jadi pada hari Kamis kemarin ini kan kita sudah lakukan uji coba. Dan ini dihadiri Pak Gubernur sendiri yang hadir saat uji coba hari Kamis. Hari Kamis kemarin. Ya, jadi hari Kamis itu dilaksanakan uji coba dan tanggal 21 besok jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Insya Allah ini akan dibuka Jalan Lembah Anai. Tetapi memang Jalan Lembah Anai ini kondisinya itu masih 30,15% sampai tanggal waktu uji coba kemarin hari Kamis. 30,15%. Jadi tetapi sudah bisa dilewati. Ya. Jadi ini hasil koordinasi dengan BPJN. Jadi kan memang ini kan Lembah Anai ini jalan-jalan nasional. Jadi jalan nasional, lalu yang melaksanakan BPJN kewenangannya dan yang mengerjakan itu HKI Utama Karya. Jadi yang mengerjakan tol ini sebagian diperintahkan oleh Pak Menteri PUPR untuk ke Sumatera Barat dulu. Ke Lembah. Tol di Cincin. Oh iya. Peralatannya juga dipindahkan ya. Untuk Lembah Anai ini, fokus juga di Lembah Anai. Nah, jadi insya Allah besok dibuka, tetapi memang kita
berkoordinasi dengan BPJN ini, kita menempatkan petugas di situ untuk mengatur. Ada 6 titik kalau nggak salah itu masih buka tutup. Buka tutup. Iya. Berarti masih ada pengerjaan udah? Masih. Jadi dalam tanggal 21 sampai kan akhir Oktober rencananya itu bisa 100% atau kondisi existing zaman sebelum terjadi bencana. Nah, itu bisa dilewati dengan 2 jalur, tidak perlu pengaturan. Nah, itu diapakan sama BPJN tanggal 31 Oktober nanti. 31 Oktober tuh insya Allah fix. Iya, insya Allah fix. Tidak ada hujan apa segala macam itu. Mudah-mudahan itu bisa lancar ya. Oke. Baik, Dusana Info Minang ini sudah terjawab udah, karena pertanyaan-pertanyaan dari dosana-dosana yang ada di sosial media Info Minang selalu bertanya, di tanggal 21 itu apakah sudah 100%? Terjawab sudah tadi? Belum berarti udah? Belum. Lalu berarti prosesnya masih buka tutup? Masih buka tutup. Mobil besar apa lewat? Ya. Jadi itu dia. Jadi mulai dari uji coba kemarin yang hari Kamis itu kan 4 jam itu. 4 jam. Dari jam 3 sampai jam 7. Dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Setelah itu ditutup. Dan besok tanggal 21 ini kita lepas dulu semua kendaraan. Mungkin rencana kita 1 minggu ini akan kita adakan evaluasi. Tetapi kalau terjadi kemacetan yang luar biasa atau terjadinya kendaraan yang tidak kuat untuk menanjak, dalam 1 minggu ini akan langsung kita lakukan evaluasi, dan kita nanti akan rapat forum LAJ. Apakah nanti hasil evaluasi itu akan kita buat juga pengumuman gubernur nanti, apakah untuk kendaraan transportasi khusus yang bisa lewat yang mobil barang subuh 3 ke atas masih tetap lewat setinjau, atau bagaimana besok? Nah, ini hasil evaluasi. Mudah-mudahan ya 1 minggu ini lancar dan lancar seterusnya ya. Ya, lancar seterusnya. Nah, itu. Jadi dari presentasi yang udah sebutkan tadi itu apakah sudah mencapai harapan dari pemerintah dalam proses perbaikan jalur di Lembanai? Ya, kalau ini kan sebenarnya memang targetnya tercapai nih. Kan memang dari awal itu kejadian di tanggal 12 Mei itu, tanggal 15 kita sudah langsung mengatur lalu lintas, sebagian kita atur ke Setinjau Lawi dan sebagian ke Malala, dan itu kita aktif waktu itu rapat-rapat, dan memang BPJN minta waktu sampai tanggal 21 Juli ini untuk bisa dibuka. Alhamdulillah ini bisa terrealisasi. Terrealisasi. Jadi masyarakat juga tahu kalau proses itu tidak mudah ya udah. Tidak mudah. Segalanya tentu ada programnya juga dibuat dan ada targetnya juga ya. Jadi Dusana, kita juga harus dukung segala kegiatan dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita juga masyarakat yang melewati jalur tersebut. Ya udah ya. Seandainya ini udah jalan ya udah. Lalu bagaimana dengan jalur Malala ini? Pertanyaan ini, karena Dusana Minang ini cukup cerdas-cerdas karena scroll terus ya, informasi lah. Selesai di Lembanai, Malala lah, jadi sholat membalikan telapak tangan proses kerjanya. Jadi bagaimana udah? Ya, jadi memang kalau yang tadi kami sebutkan, kalau Lembanai itu kan jalan-jalan nasional. Jalan nasional. Itu anggaran dari APBN. Oh, APBN berarti. Makanya pusat. Nah, makanya balai yang bertanggung jawab di sini. Balai Pengelola Jalan Nasional. Balai Pengelola Balai Pengelola Jalan Nasional. Jalan Nasional. Nah, jadi di sini kepala balainya itu Pak Tabrani. Pak Tabrani. Nah, ya. Sedangkan kalau yang untuk jalur Malala sampai ke Padang Luar itu memang jalan provinsi. Jalan provinsi. Nah, itu tanggung jawab BMCKTR kita, Pak Era Datuk Sukma. Nah, jadi beliau yang nanti akan melakukan pemeliharaan. Jadi memang kemarin itu ya kita paham keluhan masyarakat, tetapi kondisinya memang tidak bisa maksimal dilakukan pemeliharaan perbaikan, karena jangankan sampai 2 jam buka tutup di situ kemarin, 20 menit saja udah luar biasa antrinya, macetnya. Apalagi kalau hujan ya. Ya. Kepadatan apa nih kendaraan ini untuk Bukit Tinggi, Padang ini. Jadi makanya
kemarin sempat juga sih dilakukan pemeliharaan seperti penimbunan lubang-lubang yang berat itu rusaknya kemarin memang dari Simpang Balingka sampai Padang Luar. Sedangkan yang Malalak si cincinnya itu masih baik, bagus karena memang itu sudah dipersiapkan, jalannya sudah lumayan luas. Nah, ini satu sebenarnya yang menjadi masalah Uniwit. Sebenarnya jalan Malalak ini kan jalan provinsi. Ini kan kelasnya 3B. 3B. Sebenarnya ini tidak boleh untuk sumbu 3 dan juga 14 ton ke atas muatannya tidak boleh. Tapi kita tidak ada alternatif lain. Nah, kalau ditutup, kalau kita arahkan semuanya ke Setinjau Lawi, semakin kacau, semakin ganas. Ganas. Semakin luar biasa nanti macetnya. Kemarin saja pas liburan itu kan luar biasa macet. Walaupun itu sudah ada petugas kita yang mengatur. Kita sudah bikin pos itu sesuai penggalan yang untuk mobil barang. Mobil barang itu diatur jamnya Setinjau Lawi kemarin. Kita bikin pos di Indarung satu, di Lubuk Selasi satu. Tapi memang tidak tercover itu. Tidak tercover karena luar biasa. Liburan, terus tambah kendaraan. Hujan juga terus-terusan ya. Jadi mudah-mudahan besok dengan sudah bisa beroperasionalnya Jalan Lebanai dan volume kendaraan tentu sudah mulai sedikit ke Malalak, berkurang ya. Ini akan dilakukan perbaikan. Untuk perbaikan udah. Oke, kami Info Minang hampir setiap hari itu menerima postingan di sosial media, story-nya Instagram Info Minang itu kondisi jalan Setinjau Lawi. Ada yang macet, ada yang jatuh, ada yang kecelakaan, berbagai itu hal yang tidak kita inginkan ya udah ya. Nah, bagaimana sih ke depannya nanti ini kondisi Jalan Setinjau Lawi? Kalau udah lembahannya kita udah nampak nih, udah terbayang Oktober lah ya, semoga lancar semuanya. Malalak juga udah terjawab sudah. Nah, dan Setinjau Lawi ini udah. Jadi sebenarnya terjadinya kendaraan mogok, kendaraan jatuh ke jurang, kecelakaan itu. Nah, ini kan memang yang banyak itu kemarin itu kan kendaraan angkutan berat yang membawa batu bara, semen, apa segala macam. Jadi memang kita minta ini kepada pengusaha dan juga pengemudi mobil barang. Yang pertama, pastikan kendaraannya itu layak jalan. Jadi kirnya itu hidup. Kirnya hidup ya? Ya, itu kalau kir hidup kendaraan sehat ya? Layak jalan namanya. Lalu yang kedua, muatlah muatan sesuai dengan yang diizinkan. Sesuai kapasitas yang diizinkan. Nah, jadi jangan lebih muatan juga. Sebenarnya ini yang menimbulkan kemacetan tuh. Jadi kalau sudah ada pelambatan, kendaraan itu sangat berat, itu dia tidak kuat lagi menanjak. Nah, ini sebenarnya dia berhenti di tengah. Nah, ini yang mana pengemudi yang lain tidak mau sabar, sehingga maju ke depan semua. Ini yang dari arah Solok maju ke depan semua, yang dari apalagi kalau sopir belum punya skill di Setinjau Lawi ya. Jadi itu yang menyebabkan kemacetan itu kemarin itu. Jadi kita minta ke depannya, walaupun sudah baik jalan Lebanai, nah kita minta kepada pengusaha angkutan, minta kepada supir-supir angkutan barang ini, bawalah muatan itu sesuai dengan yang diizinkan, supaya tidak susah bagi kendaraannya yang lain juga untuk menanjak apa segala macam, apalagi merem. Itu kan bebannya ngerem terus ya. Nah, itu yang dibilang remblong terus. Nah, karena memang muatannya berat, melebihi kapasitas ya. Nah, itu jadi kepada pengemudi juga yang lain di luar pengemudi angkutan barang tadi, kita juga minta untuk sabar apa segala macam. Dan terkhusus ini untuk Lebanai, karena memang masih ada dalam kondisi perbaikan, perawatan ya. Kalau sakitnya masih dirawat ini. Nah, jadi kita minta yang pertama di situ jangan terlalu kencang. Yang kedua, jangan berhenti pula video foto, dokumentasi dulu. Nah, ini yang akan menjadikan kemacetan nanti. Nah, yang ketiga tadi muatan tadi yang kami sampaikan tadi. Muatannya berlebihan ya. Tolong ini dihindari.
Jadi itu untuk yang jalan di Lembahanai. Lembahanai. Mungkin sama juga yang di Setinjau kali udah ya. Juga gitu. Cuma Lembahanai ini yang pasti itu besok yang ngambil dokumentasi ini. Karena Dusun Anak Minang dan di mana berada ingin tahu, kepo nih udah. Kepo bagaimana kondisi terkini, karena yang selama ini dilihat kan terbatas dokumentasinya yang lihat. Jadi rasa ingin tahu mungkin udah. Jadi satu destinasi wisata juga nanti. Ya, kami sebenarnya heran juga. Padahal kan jalan itu sudah ditutup, tetapi ada aja yang melapor setiap hari perkembangan, hari ke ini, hari luar biasa. Ada aja pemanfaat. Iya, luar biasa pemanfaatan digitalisasinya. Justru kita sendiri justru tahu dari itu mereka perkembangannya, karena kita tidak bisa setiap hari di situ betul. Kan. Stay-nya nggak bisa ya. Jadi mereka ini melaporkan perkembangan setiap hari. Ini hari ke-20, hari ke-21. Dihitung ya, Dah? Dihitung. Jadi badan pengawas ya. Luar biasa. Oke, benar. Oke, udah masih topik di Setinjau Lawi dah. Untuk Setinjau Lawi ini kan tidak cukup hanya revitalisasi udah. Ya, betul. Ya, karena ini sudah urgent sekali dan krusial udah. Bagaimana dengan perencanaan pemerintah nih? Karena Niwit sendiri juga mendengar bersama Dusun Anak Minang, apa iya mau jadi ada flyover gitu kan? Kita mau jawabannya seperti apa dan bagaimana kondisinya nanti gitu udah. Ya, jadi kalau untuk Setinjau Lawi ini memang progresnya tetap berjalan untuk flyover itu. Oh, berarti ada perencanaan ada untuk flyover. Ya. Anggarannya sudah ada udah? Jadi sekarang kan studinya dulu. Studi, ya. Okay. Kalau studi kan nanti dilihat dulu ya. Tetapi memang ini harus, karena KNKT sendiri, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, ya, sebenarnya udah merekomendasikan untuk menutup jalan Setinjau Lawi. Oh, gitu. Karena itu tidak layak. Tidak layak, itu jalan yang tidak berkeselamatan lagi kan. Betul. Karena tanjakan derajatnya, dan kondisi jalan itu sendiri. Itu di tahun 2023 lalu banyak sekali itu expose dari KNKT itu. Betul. Jadi untuk itu, karena memang saat ini kita tidak ada alternatif lain. Iya, betul. Makanya kita minta betul-betul lah para pengemudi tadi untuk sabar. Untuk taat aturan lah untuk mengendarai kendaraan ya. Di samping itu juga muatan tadi. Karena memang itu tadi yang disampaikan KNKT. Itu jalan itu tidak berkeselamatan. Dan sopir pun harus punya skill lebih. Gak bisa kalau baru-baru gak bisa ya jalan lurus ya. Betul. Gak tahu remnya yang mana nanti yang mau diinjak apa di mana. Oke, udah flyover ya. Itu dari bibir ke bibir tuh udah jadi booming. Jadi udah jadi isu di mana-mana. Duduk di kadai itu cuma ada jalan gitu aja. Kira-kira kok kalau netizen Minang mau tanya, bilo tuh dah. Ya mudah-mudahan kalau perencanaannya atau studinya itu mungkin di 2024-nya udah selesai, dan mudah-mudahan di 2025 sudah ada progres untuk fisiknya. Untuk situ ya. Karena memang banyak sekali yang mengapakan jalan itu mendorong. Ya, di samping pemerintah daerah, Pak Gubernur sering berkomunikasi dengan orang pusat, juga ada kita anggota-anggota DPR RI kita juga ikut. Ini mendorong itu. Jadi karena kebersamaan ini nanti mudah-mudahan bisa, apalagi nanti dengan kepemimpinan yang baru juga akan lebih cepat nanti. Lebih cepat ya. Kalau orang kecil orang awak bakodi, bahasa mau jadi dah. Segala lini bisa terangkul dengan baik udah ya. Oke, berarti Dusun Anak Minang, insya Allah kita doakan, kita sama-sama dukung semua program pemerintah untuk flyover di Setinjau Lawi. Mudah-mudahan 2025 ya udah ya. Selesai studinya di 2024, 2025 bisa. Lagi pertanyaan dah, kalau flyover dibuat itu hanya untuk Setinjau Lawi atau jalan Lembahanai yang lain, atau ada yang lain perencanaan dah? Ya, jadi kemarin dengan kejadian yang di Lembahanai, juga Pak Gubernur mengusulkan nih ke BPJN, ini agar diusulkan juga flyover yang untuk Lembahanai. Ya, karena Lembahanai ini sendiri juga tidak bisa kita pastikan akan seperti kondisi alam terus, gitu ya. Kalau kondisi alam sama dengan karena ini kan sudah berkala kejadian. Iya, terus menerus juga makanya kalau hujan curahnya besar bisa berbahaya juga ya. Itu jadi memang Pak Gubernur mengusulkan itu juga kemarin itu ke BPJN. Ini diapakan juga, dikaji juga ini untuk bisa
dibikin flyover. Oke. Tetapi kan memang jawabannya ini sebenarnya kalau tol kita sudah selesai, ini agak terapa juga kita ya, bisa terurai juga kemacetan yang lain. Oke, udah kita udah Stinjolawi, Malala juga Lembah Nai. Kan yang terkena dampak bencana alam di Sumatera Barat itu cukup banyak. Ya. Tanah datar, ya, juga ada pesisir selatan, juga ada Solo Selatan, ya, cukup banyak daerah gitu ya. Bagaimana pemerintah provinsi menanggapi kondisi itu saat ini udah, karena kayak yang terpengaruh itu kan tidak hanya satu psikologi saja, trauma healing masyarakat juga kita pikirkan, lalu kelancaran kehidupan berikutnya gitu, perekonomian segala. Jadi dari Dinas Perhubungan udah, bagaimana kayak contohnya kayak di Tanah Datar, bagaimana dukungan dari pemerintah Dinas Perhubungan ya ke daerah-daerah gitu. Ya, jadi memang Tanah Datar ini kan yang terdampak juga dan juga viral juga masalah jalan sebenarnya selama ini yang dari Halaban Setangkai sampai ke Sejunjung. Nah, tetapi yang untuk jalan Halaban itu sudah, walaupun itu jalan provinsi. Oh, jalan provinsi itu ya? Ya, tapi itu kan sudah diambil alih untuk impres. Jadi pakai impres jadi dari nasional itu. Oh, begitu. Karena memang ada beberapa jalan provinsi, jalan kabupaten kota pun kalau memang daerah tidak itu bisa oleh pemerintah pusat. Oh, begitu. Nah, jadi kebetulan yang dari Halaban Payakumbuh itu sampai ke Setangkai, itu yang berat, itu melalui impres. Jadi anggarannya APBN itu. APBN ya. Dan yang lain yang terkena dampak bencana kemarin itu kan memang jalan provinsi, dan kita itu memang prioritaskan juga kan memang itulah, terima kasih juga kita ke TNI, berapa jembatan sudah dibangun, jembatan betul ya. Jadi kan sekarang akses sebenarnya sudah bisa masuk ke Batu Sangkar semua yang dulu terputus. Nah, sekarang sudah bisa, walaupun yang jembatannya belum permanen. Betul. Tapi itu pasti jadi prioritas. Begitu juga kalau yang pesisir selatan tuh sudah udah aman ya. Udah aman. Semoga kondisi alam pun juga aman ya. Kita berharap seperti itu ya. Berdoa ya. Jadi traumanya masyarakat juga bisa terobati ya. Jadi semakin kuat mentalnya untuk menghadapi kondisi-kondisi lainnya berikutnya. Oke, sudah cukup panjang pembahasan. Semoga Dusanak-Dusanak Minang dalam podcast Mawata Lama ini bisa paham juga, mengerti, dan terjawab sudah pertanyaan di sosial media. Boleh sedikit pesan untuk Dusanak-Dusanak kami yang mendengar, bagaimana kedepannya untuk kelancaran transportasi dan di jalan lah untuk masyarakat dan keamanan serta keselamatan. Silakan. Jadi kita minta kepada masyarakat Sumatera Barat dan khususnya pengguna jalan, ini mari kita supaya tertib berlalu lintas, kita taat aturan, dan tadi seperti yang kami sampaikan, mari kita kalau yang untuk angkutan barang, bawalah muatan sesuai yang diizinkan dan pastikan, jadi bukanlah kendaraan barang saja, pastikan seluruh kendaraan yang kita operasionalkan itu dalam kondisi baik dan layak jalan. Untuk ini keselamatan kita juga bersama. Oke, untuk Lembah Nai sedikit lagi bagaimana pesannya untuk masyarakat yang akan melalui besok di tanggal 21, apa pesan-pesan yang lebih agak gimana gitu biar masyarakat lebih paham Ya, terkhusus untuk Lembah Nai karena besok jam 7 tanggal 21 jam 7 itu dibuka secara resmi atau boleh lewat langsung? Sudah boleh. Berarti tidak ada seremonial opening. Tidak. Ya, seremonial sudah tidak ada, tetapi tugas kita ada di situ. Tolong patuhi apa yang diatur oleh petugas di situ. Jadi kita sabar, apa yang diatur kita ikuti supaya betul-betul lancar. Yang kedua, jangan membuat perlambatan di situ. Jangan selfie mendokumentasikan kegiatan karena memang bahaya juga karena peralatan masih bekerja. Masih banyak itu besok kita lihat itu alat-alat yang tinggi itu. Jadi kalau bisa jangan sampai ada perlambatan di situ. Nanti akan memperlambat bekerja dan juga akan membahayakan juga itu. Yang ketiga, yang tadi tolong
diatur kecepatan di situ. Kecepatan ya, demi keselamatannya udah ya. Ya. Oke, baik udah terima kasih atas kesempatannya. Udah di tengah kesibukan Pak Kadis Perhubungan Provinsi Sumatera Barat masih bisa meluangkan waktu buat kami Info Minang sehingga bisa mengedukasi teman-teman juga di sana di luar yang bertanya banyak sekali udah. Jadi kami hadir agar rekan-rekan di luar itu paham lah ya kondisinya. Oke, udah terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya untuk menutup sesaat udah. Baik, Dusana Info Minang dalam podcast Mau Tak Lama di Info Minang kita sudah dengar luar biasa perbincangan kita pada hari ini tentang openingnya jalan di Lembah Anai yang insya Allah akan dibuka tanggal 21. Ingat pesan-pesan Pak Kadis tadi ya Dusana ya, jangan ada yang melanggar, itu demi kebaikan karena pemerintah pasti akan mengerjakan sesuatu itu dengan segala proses terbaik untuk masyarakatnya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya dengan saya Niwit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.